yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi. Ente kenal sama aneh? Kenal? Tiba-tiba kemudian ente lewat, nengok juga enggak sama aneh, aneh marah. Ente ketemu sama teman ente, kenal sama teman ente, tapi ente enggak peduli sama dia, lewat aja begitu. Waduh, tersinggung. Allah begitu, Allah manggil-manggil nih, hayya 'alas shalah. Ente enggak datang kepada Allah SWT. Katanya kenal, katanya tahu. Hayya 'alas shalah. Mane. Siapa? Tadi katanya nyari rizkiku. Kok aku panggil nggak mau? Katanya tadi minta sehat. Katanya tadi minta anak. Katanya tadi minta jodoh. Katanya tadi minta dilunasi hutangnya. Aku Rabbul Alamin. Tapi ternyata kita nggak kenal Allah. Nggak kenal. Nah, Anda kenal Allah tidak? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita perhatikan, di bawah ini air laut, asin. Tanam-tanaman tidak bisa tumbuh kecuali tanaman laut. Di atas air laut ini adalah batu karang, keras, bukan tanah, batu karang. Tapi di atas batu karang ini ada tumbuh pohon beringin. Dan saya sudah tanya, ini pohon beringin ditanam atau tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri. Betapa alam bisa mencari kehidupannya. Dan Allah akan menurunkan kehidupan itu kepada alam yang mencari kehidupan. Lalu kalau alam, pohon kayu, pokok kayu, dengan semangatnya untuk hidup di atas air asin, di atas batu karang, dia tetap bertahan hidup. Kenapa kita begitu cepat menyerah pada kehidupan? Saya sedang berada di Nusa, tepatnya di Pulau Wangi-Wangi, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kemanapun kita pergi, selalu ada Nusa tempat kembali. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari berikutnya, update-nya. Maka jadikan setiap bekal kegiatan kita itu menjadi amal soleh. Caranya bagaimana? Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatkan karena Allah lillah, bekerja karena Allah, merawat anak karena Allah, di rumah tangga karena Allah. Bahkan nanti implementasinya Nabi SAW memberikan panduan dengan doa langsung. Makanya saya sering katakan dalam Islam semua aktivitas itu punya doanya. Bangun tidur ada doanya, sampai mau tidur lagi ada doanya. Semua aktivitas kita. Tatkala kita pun belum memahami, sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au a'ta'. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah, Bismillah, saya kerjakan ini karena Allah. Ya, kalau Anda tidak sertakan itu, tidak niatkan karena Allah, fahuwa abtar au aqta', maka terputuslah peluang bekal akhiratnya. Kalau Anda kerjakan, misal saya mau nulis nih Bismillahirrahmanirrahim atau singkat Bismillah misalnya kan, saya niatkan karena Allah supaya tulisan ini punya manfaat, supaya tulisan ini punya nilai di hadapan Allah. Maka begitu saya tuliskan misal ya, ini saya tuliskan bekal dunia amal saleh misalnya. Saya tuliskan karena Allah, lillah, supaya kita bisa pahami ini semua. Maka pekerjaan amal saleh ini, amilus salihat, ketika kita niatkan karena Allah, diberikan nilai oleh Allah. Nilai itulah yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ini dia. Hasanah. Nah, berapa nilainya? Berapa poinnya? Disampaikan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, diniatkan sebagai ibadah karena Allah, menjadi amal saleh, maka dia punya poin hasanah. Setiap satu kebaikannya dicatatkan langsung 10 nilainya. Ini nilai terendahnya, 10. Ya, 10. 10 itu hitungannya bukan 1, 2, 3, 4, tidak. Dalam pandangan Allah berbeda cara menghitungnya.
Di hadis Muslim datang ke masjid saja, kan baru datang untuk niat ibadah dapat 25. Satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Dan ini poin yang paling kecilnya. Nanti ada kalau infak bisa berapa, gitu kan? Nanti ada kalau baca Al-Quran bisa berapa, lebih banyak lagi. Nah, itu yang disebut dengan hasanah. Karena itu sering kita berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu, ya Allah, sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu. Ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kata para ulama, pada saat ayat kursi diturunkan pertama kali, maka ada ribuan syaitan yang terbakar. Ya, karena ini memang ayat yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi, ya, pada saat dia akan tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai pagi, sampai dia bangun. Juga dalam habis sholat, pernah kita bahas, zikir habis sholat, kalau baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan surga kecuali kematian. Siapa yang rutin membaca ayat kursi, kita dari habis sholat baca ayat kursi. Tadi ayat kursi ini cuma satu ayat, Al-Baqarah 255. Siapa yang baca itu habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi syaratnya baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu dengan ayat kursi digabungin, maka akan masuk surga gitu. Tapi apa sekarang banjirnya anak-anak kita? Banjir apa? Satu game. Kalau game permainan masih baik, ningkat apa? Akhirnya judi. Dan kurang ngajaranan jo Pak Botoro. Maka istilah hadiah. Sedekah, pret. Ngapa dah Pak Botoro pakai hadiah? Istilah agama dia pakai. Nah, cari kau nanti malaikat kau dah. Karena yang ngasih ini kurang ngajar. Yang kau ketawa serius kayak ini. Hati-hati Pak. Setiap orang nggak ada yang sama. Ada orang nggak biasa ngomong sama orang tuanya. Ada orang tuanya kasar. Ada yang orang tuanya sudah tidak ada. Saya orang tuanya bukan muslim, tapi saya bisa menyelesaikan semua permasalahan itu. Ada yang orang tuanya kemudian begini, ada orang tuanya begitu. Inilah yang saya maksud dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah Anda sebagai seorang yang dewasa mengetahui ini adalah suatu permasalahan, dan Anda kemudian bisa berpikir, lalu bisa mengambil peran, bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baik dia adalah laki-laki, baik dia adalah perempuan. Terkhusus bahwa kalau dia adalah perempuan. Ya kalau dia misalnya seorang perempuan dan punya permasalahan, ini salah satu contoh, dan saya berharap ketika sudah selesai saya menjawab ini, teman-teman bisa mengusahakan untuk menjawab pertanyaan sendiri. Yang jelas ini bukan sesuatu yang harus diselesaikan oleh orang lain selain Anda. Ini adalah tes buat Anda. Apakah Anda bisa menyelesaikan permasalahan ini? Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka besok ketika Anda nikah ada problematika banyak sekali yang sama. Rasulullah sebagai peletak dasar ketika menggali parit dalam Khandaq, perang Khandaq itu ada batu besar, dan untuk menyemangati para sahabat, ini bukan halangan apa-apa, ini kecil. Jangan cuma untuk menyingkirkan batu, jangan cuma untuk mengalahkan Romawi dan Persia yang dengan Yahudi bergabung, jangan cuma untuk membuat parit. Tapi apa kata Nabi untuk menyemangati para sahabat itu? Aku lihat Romawi di tanganku, kata Nabi. Dipukulnya batu itu oleh Nabi, pecah. Aku lihat Persia di tanganku, dipukulnya oleh Nabi, pecah. Dasar itu yang hari ini saya mau sampaikan. Lihatlah jauh ke depan, masa depan umat Islam ada di tangan kalian. Bukan cuma kepengen hafal Quran, bukan cuma hanya kepengen umroh, dan bukan cuma hanya kepengen pulang. Amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Itu di atas birrul walidain. Karena yang kedua birrul walidain, lalu yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Tapi tetap sholat di telat-telat. Tahu artinya kita melambat sholat? Artinya Allah itu gak penting bagi kita. Buktinya kalau ada klien yang menguntungkan, enggak telat dia. Nih kamu ada proyek ini, untungnya 2M. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya jangan telat pada waktu. Dijamin gitu.
Padahal ke kantor telat terus. Ketika ditanya kenapa kamu telat, macet bos, macet. Tapi ketika mau ditawarin umroh, tidak boleh, dijamin tidak telat. Jadi artinya telat itu pilihan. Kita sebagai manusia ini memang harus ingat hikmah di balik semua. Bahwa itu kata para ahli tasawuf menjadikan kita ini paling tidak menghilangkan takabur. Semoga dari pelajaran ini paling tidak kita balik ke fitrah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Tapi di balik merasa lemah ini jangan juga terus kita lemah betulan, kita seakan-akan tidak ada nikmat. Itu juga keliru, karena kemudian kita tidak mensikapi Allah sebagai Rahman Rahim, sebagai pemberi nikmat yang tidak terhingga, yang selalu nikmatnya tidak bisa dihitung. Kita bisa menghitung penyakit namanya COVID, tapi kalau menghitung nikmatnya Allah, mulai kita bernafas, mulai kita punya anak, punya istri, punya keluarga, kita punya nikmat sistem sosial yang baik, itu menghitung itu pasti tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi artinya kita ini tetap harus menjaga syukur. Jika saya berharap dari barokahnya berpikir positif ini, Allah akan membuka jalan untuk semuanya. Kita akan lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat, lebih manfaat. Tujuan kita adalah mencerdaskan mereka agar mereka bisa setara dengan saudaranya di kawasan tengah dan barat Indonesia. Sehingga saya terus bekerja, walaupun simbol dan pangkat yang diberikan kepada saya dengan sebutan Ustadz Sabun Mandi itu biasa. Tapi dengan sabun mandi itu kita bisa mengantarkan rahmat agar ribuan orang akan hijrah. Doakan kami, kurang 200.000, 1,8 juta orang akan menjadi muslim dan muslim. Kami dari kota ke kampung itu kurang lebih 179 km. Turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku menyambut saya dari balik pintu rumah dengan tombak. Kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Seluruh teman-teman dai ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan, kita kesini bukan berperang. Kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri saya ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Tidak ada kalimat lain kecuali Rasulullah mendoakan mereka. Tugas kalian mencabut tombak dari betis kaki kiri saya, bukan melawan mereka. Alhamdulillah 3 bulan sembuh. Saya bilang tidak ada alasan lain, kita kembali ke kampung itu. Teman-teman ribut, untuk apa kita ke kampung itu? Kan Ustadz sudah ditombak. Jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Kami kembali lagi ke kampung itu. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menghadiahkan tombak di betis kaki kiri saya terserang penyakit malaria. Saya turun dari kendaraan menuju rumahnya, berjumpa dengan anak tertua. Saya tanya, ada bapak kepala suku? Ada, tapi bapak sudah 2 minggu terserang penyakit malaria. Kami tidak punya uang, kami tidak punya mobil, jadi tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Saya bilang, saya datang ke sini menjemput abang, mama, dan bapak kepala suku. Kami bawa ke rumah sakit. Biarlah seluruh wilayah kami yang tanggung. Begitu kami bawa ke rumah sakit, rawat dia selama 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Kami cari mereka bekal dan kami antar kembali mereka ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian kami kembali berdakwah. Subhanallah. Kepala suku ini bersama istri dan 13 anak. Ditambah 15 kepala keluarga pun hijrah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bilang sama kawan-kawan teman-teman dakwah, inilah energi dakwah. Inilah energi kita membangun manusia menuju tataran yang lebih tinggi. Tugas kita dalam hidup tidak lain dan tidak bukan mengantar manusia untuk mendapatkan anitum harisum alaikum. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari perjalanan dakwah walaupun fasilitas terbatas tetapi hati yang kuat. Hari ini Allah telah memberi petunjuk dan rahmat dari dakwah itu. Kita sudah bisa bikin
951 masjid. Kita sudah bisa menyelamatkan orang-orang menuju Allah yang hari ini mereka berdiri dari timur Indonesia untuk mengatakan NKRI harga mati. Tujuan kita adalah mencerdaskan mereka agar mereka bisa setara dengan saudaranya di kawasan tengah dan barat Indonesia. Sehingga saya terus bekerja walaupun simbol dan pangkat yang diberikan kepada saya dengan sebutan Ustadz Sabun Mandi itu biasa. Tapi dengan sabun mandi itu kita bisa mengantarkan rahmat agar ribuan orang akan hijrah. Doakan kami, kurang 200.000, 1,8 juta orang akan menjadi muslim dan muslimah.